Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Kaum muslimin pemirsa Surau TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah, mari kita senantiasa bersyukur terhadap nikmat, rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa diberikan kepada kita di setiap saat. Salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin pemirsa Surau TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah, di malam yang berbahagia ini di hari Jumat tanggal 23 Jumadal Akhirah bertepatan dengan 5 Februari 2021. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam Buya Menjawab bersama Buya kita, Buya Muhammad Al-Fisham LCM Hafizahullah. Alhamdulillah beliau sudah bersama kita pada malam hari ini. Sebelum kita lanjutkan, mari kita sapa terlebih dahulu Buya kita. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Buya? Alhamdulillah. Syukran, jazakallah khair. Kita lanjutkan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kaum muslimin pada malam hari ini ya insyaallah taala. Kaum muslimin pemirsa Surau TV dimanapun Anda berada yang ingin berkonsultasi bersama Buya kita ataupun bertanya, silakan menghubungi 0811 669 3338 atau melalui pesan singkat ataupun WhatsApp di 0811 669 3332. Sebelum kita lanjut kepada pertanyaan pertama pada malam hari ini, kita dengarkan terlebih dahulu muqaddimah dari Buya kita kepada Buya. Fadhal maskur. Barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wal udwana illa 'alal zalimin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam muqaddimah ini mari kita sama-sama mempelajari sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an yang diriwayatkan atau yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yakni hadis muttafaqun alaih. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bis-sidq. Fa inna as-sidqa yahdi ilal birr. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Wala yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba 'inda Allah siddiqan. Wa iyyakum wal kadhib. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Wa innal fujura yahdi ilal nar. Wala yazalu ar-rajulu yakdhibu wa yataharra al-kadhib hatta yuktabu 'inda Allah kadzaban." Muttafaqun alaih. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis yang mulia ini subhanallah. Hadis yang memberikan kepada kita bagaimana pentingnya jujur dan bobroknya kebohongan. Nabi SAW mengatakan, "Alaikum bis-sidq." Alaikum, yakni pegang teguhlah olehmu kejujuran. Semua kita suka dengan kejujuran. Ya, tabiat, subhanallah, fitrah manusia senang dengan jujur. Dan maka oleh karena itu kita jujur. Fa inna as-sidqa yahdi ilal birr. Sesungguhnya kejujuran itu akan membawa kepada kebajikan, menggiring kepada kebajikan. Orang yang jujur, dia akan tergiring untuk melakukan kebajikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Sesungguhnya kebajikan itu akan membawanya ke dalam surga. Subhanallah, berawal dengan kejujuran, bermuara di dalam surga. Wala yazalu rajulu, senantiasa seseorang, yasduqu, yakni jujur, wa yataharra sidqa, berupaya jujur.
taharrus sidq. Karena kadang ada mauqif, ada kondisi kita berbohong. Ada kondisi kita, mungkin kondisi menuntut kita untuk berbohong. Atau digoda oleh orang untuk berbohong. Tapi dia tidak mau. Dia selalu jujur. Berupaya untuk jujur. Hatta yuktabu indallah, hatta yuktaba indallahi siddiqan. Sehingga orang itu ditulis di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang siddiq. Ini adalah sifat mubalaghah, yakni super jujur. Ya, kalau diistilahkan raja jujur, gitu istilahnya. Lalu sebaliknya, wa iyyakum wal kadhiba. Hati-hati, jauhi oleh kalian kebohongan. Dusta. Bohong itu adalah yukhaliful waqi'. Makana yukhaliful waqi'. Apa yang menyelisihi realita. Itu namanya bohong. Fa inna al-kadhiba yahdi ilal fujur. Karena bohong itu akan menghantar kita kepada dosa, maksiat. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Bahwasanya maksiat itu, kejahatan itu akan membawa kita ke dalam api neraka. Berawal dari bohong, bermuara di dalam api neraka. Nah, kalau kita lihat, tidak ada di antara kita yang mau dibohongi. Bapak Ibu mau dibohongi? Kita tidak. Malahan kita marah kepada anak kita jika dia berbohong. Kita selalu mengatakan, kamu jujur, tidak boleh berbohong. Bapak dan ibu sangat benci kalian berbohong. Ya. Karena itu fitrah. Dan itu adalah subhanallah. Ya. Di mana-mana kejujuran itu dikedepankan, kebohongan itu adalah dihinakan. Nah, kebohongan akan membawa kepada kejahatan dan maksiat. Karena sekali bohong akan muncul 1000 kebohongan untuk menutup satu kebohongan. Ya, menutup satu kebohongan. Lahirlah kebohongan-kebohongan berikutnya. Lahirlah kejahatan-kejahatan berikutnya untuk menutup kebohongan yang pertama. Sehingga bermuaralah ke dalam api neraka. Wala yazalu ar-rajulu yakdzibu wa yataharral kadhib. Seseorang senantiasa berbohong dan berupaya untuk bohong. Ya, selalu dia munculkan bohong, selalu dia berbohong. Hatta yuktaba indallahi kadzaban. Sehingga dia ditulis di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai yakni super bohong. Atau istilah lagi ya, atau jagonya bohong, atau raja bohong, atau apalah namanya ya. Tapi itu adalah super. Hadis muttafaqun alaih. Dan salah satu mauqif atau kondisi di mana Ka'ab bin Malik dan 2 orang sahabat yang lain, mereka bertiga tidak ikut berperang, tidak ikut perang Tabuk. Setelah Nabi pulang, Nabi panggil itu orang-orang, dan orang yang tidak ikut. Orang-orang munafikin ada yang tidak ikut. Mereka bikin alasan bla 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 bla. Nabi akui, Nabi terima aja. Adapun Ka'ab bin Malik, dia mengatakan tentang dirinya, bahwa saya diberikan kefasihan di dalam berbicara. Ya, dia akan bisa, sebuah kebohongan bisa menjadi kebenaran dan sebuah kebenaran bisa menjadi kebohongan. Begitu kekuatan bahasa dia. Maka dia mulai berpikir untuk berbuat bohong, berbicara bohong kepada Nabi. Dan begitu juga motivasi dari lingkungan. Sudah sama kayak orang yang lain aja, ya, sama aja dengan yang lain, kan juga dimaafkan kok, ya. Tapi dia waktu itu dia mengatakan, saya takut, saya berbohong sekarang, takut saya ada turun ayat yang membongkar kebohongan itu. Akhirnya ketika dia ketemu dengan Rasulullah, apa alasan Anda tidak perang atau itu ikut perang? Katanya,
saya tidak memiliki alasan sama sekali. Lalu apa kata Nabi? Adapun ini dia sudah jujur. Ya, akhirnya konsekuensinya dia dapatkan. Dia diisolasi, dijauhi oleh Rasulullah dengan 2 orang sahabatnya yang lain, sampai ketika dia mau bersalam kepada Nabi, Nabi tidak menjawab salamnya. Dia dikucilkan di tengah-tengah masyarakat yang sangat dia ketahui. Bagaimana rasanya, perasaan, hukum sosial pada saat itu dilakukan selama 50 hari. Ya, akhirnya karena memang kejujurannya, dihadapi apa konsekuensi dari kesalahannya awal, akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan taubatnya dari langit yang ketujuh. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan setelah ceritakan tentang mereka yang bertobat itu, dalam surat Taubah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Hai orang beriman, bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah, dan jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mari budaya jujur ini kita hidupkan, ya, walaupun itu berat, walaupun konsekuensinya besar, tapi konsekuensi kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala ini yang perlu kita jaga, dan inilah modal kita. Wallahu ta'ala alam. Nah, Iya, syukran jazakallahu khairan atas mukadimah yang luar biasa pada kesempatan yang berbahagia ini, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita senantiasa menerapkan kejujuran dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun Anda berada, selanjutnya akan memberikan kesempatan bagi yang ingin bertanya ataupun berkonsultasi dengan Buya kita, silakan menghubungi 0811 669 3338 ataupun melalui pesan singkat ataupun WhatsApp di 0811 669 3332. Pertanyaan pertama Buya dari hamba Allah. Buya, semoga Allah selalu memberikan kemudahan dan pertolongan untuk kita. Saya ingin bertanya Buya, saya sering mendengar seperti ini, menurut pendapat Imam Malik begini, namun menurut sebagian pendapat mazhab Maliki ada yang begini. Apakah ada perbedaan antara pendapat imam mazhab dengan pendapat ulama pengikut mazhab tersebut Buya? Kalau iya, kenapa bisa berbeda? Syukron jazakallah khairan. iya. Begitu kenyataannya. Sebagaimana yang kita pelajari setiap pagi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, kita mempelajari kitab Sahih Muslim dengan syarah Imam Nawawi, dan Imam Nawawi adalah Syafi'i. Beliau selalu mengutarakan ini kata perkataan Syafi'i, kemudian ini perkataan mazhab. Qala ashabuna. Nah, terkadang memang ada terjadi, ya, boleh jadi dalam bentuk misalkan Imam Syafi'i atau Imam Malik mengatakan itu sunnah, tapi pengikut mengatakan wajib. Dan sebaliknya, ya, apa yang menyebabkan ini terjadi? Yang pertama, cara pemikiran dan kekuatan pemikiran seseorang tidaklah sama. Boleh jadi dia memahami satu dalil yang dia pahami ini adalah dalam ada istinbat hukum yang lain yang bisa mungkin dia munculkan. Ya, nah ini diantaranya, gitulah. Nah, namun perlu kita ketahui bahwa setiap mazhab mereka memiliki dasar berpijaknya di dalam mengambil hukum itu adalah usulnya, yaitu usul fikihnya. Ya, usul fikih yang ditetapkan atau yang diterapkan seperti misalkan Imam Syafi'i dengan di antara bukunya adalah Ar-Risalah, yaitu adalah kaedah-kaedah dan usul fikih yang ada di dalamnya dan usul fikih yang lain. Namun ilmu ini berkembang, mungkin boleh jadi ada keadaan-keadaan tertentu yang kasus-kasus juga akan berbeda. Nah, maka mungkin itulah yang menyebabkan terjadinya perbedaan itu. Wallahu a'lam. Iya, baik. Jazakallah khair Bu ya atas jawabannya. Selanjutnya dari Bang Kalis Bu ya. Saya mau bertanya tentang hadis ini Bu ya. Rasulullah bersabda,
siapa yang memberitahukan berita 1 Jumadil Awal kepada yang lain, maka haram api neraka baginya. Dan berzikirlah mengingat Allah, subhanallah walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Mohon penjelasan apakah hadis ini sahih ya? Syukran jazakallah khairan. Wallahu a'lam, saya tidak tahu hadis itu. Dan selama saya belajar dengan Syekh Abdul Muhsin Abbad dan guru yang lain, belum pernah saya mendengar adanya hadis ini dimunculkan. Yakni orang-orang yang kita ketahui, ulama yang kita ketahui, antusiasnya sangat tinggi untuk mendapatkan manfaat terhadap dirinya sendiri, dan antusiasnya yang tinggi untuk memberikan ilmu kepada yang lain, ya. Dan apalagi di sini dikatakan bahwasanya akan diselamatkan dari api neraka, tentu sangat luar biasa, gitu. Tidak adanya informasi dari mereka, maka ini mengindikasikan bahwa hadisnya tidak sahih. Wallahu a'lam. Iya, syukran jazakallah khairan atas jawabannya. Selanjutnya kami memberikan kesempatan bagi kaum muslimin yang ingin berinteraktif di 0811-669-3338 ataupun melalui pesan singkat ataupun WA di 0811-669-3332. Ya, pertanyaan selanjutnya Buya dari hamba Allah. Assalamualaikum Buya, apakah adik dan ayah dari bapak tiri itu termasuk mahram bagi kita Buya? Syukran jazakallah khairan. Adik dari bapak tiri Dan ayahnya tidak ada hubungannya dengan kita, ya. Pertama, kita dengan ayah tiri, ya, berarti tidak ada hubungannya. Kalau seandainya misalkan yang bertanya ini perempuan, maka hubungan kita dengan ayah tiri kita adalah karena dia suami dari ibu kita, ya, suami dari ibu kita. Kapan dia baru bisa menjadi mahram? Kalau seandainya dia sudah bercampur dengan ibu kita, ya. Adapun saudara-saudaranya, adapun bapaknya, itu tidak mahram bagi kita, ya. Wallahu a'lam. Ya, syukran jazakallah khairan atas jawabannya. Selanjutnya kami masih memberikan kesempatan bagi kaum muslimin yang ingin berinteraktif di 0811-669-3338 ataupun melalui pesan singkat di 0811-669-3332. Ya, silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana Pak? Gindo di Depok. Ya, silakan Pak Gindo. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya tentang hukum membacakan hadis-hadis yang ada di misalnya kitab Riyadhus Shalihin di setiap selesai sholat fardu. Contohnya merutinkan gitu, ya. Misalnya setelah sholat subuh dibacakan oleh marbot, selesai sholat fardu, hukumnya bagaimana? Apakah itu ada tuntunannya waktu zaman Rasulullah atau gimana, ya? Demikian, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membacakan buku hadis setelah sholat, yang biasanya adalah sholat yang tidak ada sholat sunat setelahnya, tentu setelah berzikir, ya, seperti sholat subuh, bacakan satu hadis, terus setelah itu mengambil faedah, atau setelah sholat asar. Kalau pertanyaannya adakah tuntunannya pada zaman Nabi, kita katakan tidak ada tuntunannya, ya, karena pada zaman Nabi belum dikumpulkan hadis. Kitab Riyadhus Shalihin belum ada pada zaman Nabi, dan kitab-kitab yang lain tidak ada. Tapi apakah Nabi SAW memberikan nasihat? Iya, pernah dalam hadis Irbad bin Sariyah, ya, ketika Nabi setelah sholat subuh, beliau menghadap kepada para sahabat, lalu Irbad bin Sariyah mengatakan, wa'adana Rasulullah SAW mau'idatan balighatan. Nabi memberikan nasihat kepada kami, nasihat yang sangat jitu, ya, sampai air mata berlinang, hati bergemetar, sehingga kami mengatakan, ya Rasulullah ausina, ya Rasulullah berikan kami nasihat. Ini adalah menunjukkan bahwa adanya Nabi memberikan wasiat.
atau nasihat setelah sholat subuh. Nah, maka sama juga dengan pembelajaran atau misalkan kajian setelah sholat subuh, ya. Karena tidak ada ustadz, maka memberikan manfaat supaya ada sebentar, 1/4 jam atau 10 menit untuk membacakan hadis sabda Nabi SAW, lalu diambil faedah-faedahnya. Maka ini tidak mengapa, kan ini adalah bagian dari belajar, ya. Sama dengan orang yang berceramah, gitu ya. Nah, namun tentu setelah selesai mengerjakan zikir, ya. Begitu juga setelah sholat asar, misalkan. Sebab kalau setelah sholat zuhur tentu akan ada sholat sunat, ya, sholat sunat ba'diyah. Nah, ini akan merepotkan. Nah, jadi dengan dengan hal yang seperti ini, yang ada sholat ba'diyahnya tentu akan merepotkan, maka lakukan pada sholat-sholat yang tidak ada sholat ba'diyahnya. Kalau seandainya setelah azan, antara azan dan qamat, lalu ada ceramah, sekali-sekali ada ceramah, bolehkah? Boleh aja, ya. Adakah tuntutannya? Tidak ada tuntutannya dengan seperti itu yang dilakukan oleh Nabi. Tapi dalam hal ini adalah dalam rangka pertama, menunggu orang-orang yang datang, ya, untuk mengerjakan sholat. Maka kita bisa ada waktu. Yang saya perhatikan, ya, diantaranya adalah ketika saya pergi ke Riyadh dahulu waktu masih kuliah, dan pergi ke masjid Jami' atau masjid besar di Riyadh, itu ada Masjid At-Turki. Kalau seandainya ada jenazah yang tokoh-tokoh, biasanya sholat jenazahnya ke sana. Itu imamnya, di antara imamnya adalah mufti, ya. Waktu dulu kalau Syekh bin Baz, dia ada kajiannya di sana. Nah, di antara mufti sekarang ini, yakni Syekh Abdul Aziz Ali Syekh, dia memberikan ceramah setelah adzan Isya sampai ke sebelum ditegakkannya sholat Isya. Dia ceramah, ya, antara waktu itu. Maka itu adalah tidak mengapa, gitu ya. Wallahu ta'ala alam. Ya, tayyib, syukran jazakallah khair atas jawabannya. Selanjutnya dari Bapak Rizal di Padang, Bu, ya. Pertanyaan pertama, bolehkah seorang janda beranak 2 dan anaknya sudah dewasa, Bu, ya, menikah tanpa minta izin kepada walinya? Karena satu-satu walinya yang tinggal cuma adik laki-lakinya. Mohon bicaranya, Bu, ya. Kemudian pertanyaan kedua, masih bolehkah sholat tahajud dilakukan beberapa menit sebelum sholat subuh, Bu, ya? Yaitu sekitar setengah atau 1/4 jam sebelum subuh. Syukran jazakallah. Seorang janda yang memiliki anak, anaknya sudah dewasa, anaknya ada yang laki-laki atau tidak? Kalau seandainya anaknya ada anak laki-laki, maka di situ berarti ada walinya ada 2, yaitu anaknya yang laki-laki ini adalah termasuk walinya, kemudian saudaranya itu adalah walinya. Nah, maka kalau kita lihat urutan, ya, sepengetahuan saya urutan kewalian itu sama dengan urutan asobah. Ya, kalau seandainya tidak ada bapak, maka adalah kakek. Kalau tidak ada kakek, itu jatuh kepada anak. Kalau tidak ada anak laki-laki, maka baru jatuh kepada saudara. Ya, saudara. Kalau tidak ada saudara, baru jatuh dia kepada kepaman. Ya. Nah, jadi kalau seandainya ada anak laki-lakinya, lalu anak laki-laki yang menikahkannya, sudah cukup. Ya. Tapi kalau seandainya anak semuanya adalah perempuan, maka wajib yang menikahkan dia itu adalah walinya. Kalau itu adalah satu-satunya walinya adalah saudara laki-lakinya. Tidak boleh dia menikah dengan sebagaimana katakan orang pengulu atau kaua dan yang lainnya, ya. Sebab kata Nabi SAW, ayyumra'atin nakahat bighairi idni waliha fa nikahuha batil. Wanita manapun juga yang menikah tanpa seizin walinya, maka nikahnya adalah batil. Wallahu a'lam. Iya, tayyib, syukran jazakallah khairan atas jawabannya. Selanjutnya kami memberikan kesempatan bagi kaum muslimin yang ingin berinteraktif
di 0811-669-3338 ataupun melalui pesan singkat di 0811-669-3332. Ya, silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa dan nama Pak? Pak Hasto, bahas Selatan. Ya, silakan, Ya, silakan. silakan Pak. Ya, ya. Bertanya Pak. Iya. Bagaimana Pak? Ini apa namanya? Setiap kali orang dikubur, ada yang diasankan, ada yang tidak. Apa itu yang dibuat-buat atau bagaimana Pak? Terima kasih Pak atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apakah mengadzankan mayat ketika dikuburkan itu adalah perbuatan yang mengada-ada atau memang ada syariatnya? Azan itu artinya adalah memberitahukan. I'lam, memberitahukan. Maka azan gunanya ada untuk memberitahukan kepada orang bahwa sudah masuk waktu. Ya, maka disyaratkan azan. Nah, adapun di dalam di dalam waktu mau dikuburkan itu tidak ada dalil satupun yang sahih bahwa mayat yang akan dikuburkan harus diadzankan. Tidak ada sama sekali. Malah itu adalah dari perkara yang diada-adakan. Ya, perkara yang diada-adakan. Kata Nabi SAW, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa min fahuwa raddun. Siapa yang mengada-ada ya di dalam perkara kita ini, dalam agama ini yang dia bukan dari agama, maka amal itu tertolak. Maka kita tidak boleh melakukan amalan-amalan yang tidak ada dasarnya dari agama kita. Wallahu a'lam. Iya, syukran jazakallah khair atas jawabannya. Selanjutnya dari hamba Allah. Saya hamba Allah ingin bertanya Bu ya. Saya pernah membaca bahwa membaca surah Al-Mulk itu setiap malam dapat menghindarkan dari azab kubur. Apakah itu benar Bu ya? Syukran jazakallah khairan. Ya, hadis yang diriwayatkan Abu Dawud bahwasanya Nabi SAW mengatakan siapa ada 30 ayat dalam Al-Quran, ya, siapa yang membacanya dia akan mendapatkan syafaat. Atau kama qala Nabi SAW. Maka kita membacanya dan ini ada dalil dan alhamdulillah. Nah, wallahu a'lam. Iya, syukran jazakallah khair atas jawabannya. Selanjutnya bagi Bapak Ibu yang ingin berinteraktif dengan Buya kita silakan menghubungi 0811 669 3338. Tapi kita angkat penelpon selanjutnya, silakan. Halo. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana Bapak? dari Solo Selatan. Iya, silakan Pak. Salat di masjid itu boleh anak-anak umur 5 tahun di belakang imam Ustaz? Iya. Yang di bawah dari umur 5 tahun nih Pak ya? Iya, Iya. tahun dan 5 tahun. Ya. Cukup itu aja Pak pertanyaannya? Iya, itu aja Pak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syarat sah solat. Syarat sah solat itu ada 9. Salah satunya anak itu atau yang pelaksananya orang mengerjakan solat harus tamyiz atau mumayyiz. Yani anak yang sudah berumur mumayyiz. Apa itu mumayyiz? Anak yang sudah bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Yang dia sudah mengerti dengan pembicaraan. Ketika diperintah dia tahu dengan makna perintah. Ketika dia solat dia tahu ini adalah solat, ya, sehingga dia tahu di dalam solat atau di luar solat. Nah, di dalam masalah menentukan umur mumayyiz ini terjadi perbedaan pandangan ulama. Berapa umurnya? Ada yang mengatakan 5 tahun, ada yang mengatakan 6 tahun, ada yang mengatakan 7 tahun. Ada yang mengatakan yang sudah bisa membedakan antara sapi betina dengan sapi jantan itu sudah mumayyiz.
Tapi pendapat yang terkuat itu adalah fahmul khitab. Pahamnya anak itu terhadap pembicaraan yang disampaikan oleh seorang kepadanya. Ya, arahan-arahan. Nah, pada umumnya adalah anak berumur 7 tahun. Makanya Nabi SAW memerintahkan kepada para orang tua, muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'in. Perintahkan anak-anak kalian untuk solat, mereka berumur 7 tahun. Ya, maka ulama mengatakan umur 7 tahun solat anak itu sudah sah, walaupun dia belum wajib, sudah sah. Artinya kalau seandainya dia berada di belakang imam, sudah sah. Ya, nah, adapun anak yang berumur 5 tahun, saya rasa ini belum mumayyiz. Kalau dia belum mumayyiz, solatnya tidak sah. Kalau seandainya tidak sah, maka dia akan memutuskan saf. Maka tidaklah pantas anak itu berada di belakang imam. Kata Nabi SAW, liyalini ulin nuha minkum. Kata Nabi, orang yang mengikut dariku di belakang adalah orang-orang yang berakal. Ya, orang-orang yang berakal, yakni orang yang dewasa, ya, yang di belakang dari imam. Kenapa? Karena pada suatu waktu boleh jadi imam itu batal, yang akan menggantikan imam itu adalah orang yang berada di belakangnya. Maka tidaklah pantas anak yang berumur 5 tahun, ya, untuk berada di belakang imam. Kita sebagai orang tua punya semangat untuk membawa anak ke masjid, bagus. Tapi hendaklah kita tahu tentang hukum-hukum. Ya, kalau anak kita mau diatur, tidak mengganggu orang lain, ya, maka kita bisa bawa. Tapi beradalah kita di ujung saf, agar saf ini tidak terputus. Atau anak ini yang belum balik ini, ya boleh dia buat saf mereka di belakang. Ya. Tapi kalau anak yang sudah mumayyiz, umur 7 tahun, kelas 1, kelas 2 SD, maka kalau dia sudah bisa sholat yang sempurna, maka sholatnya berada di tengah-tengah saf dewasa dan tidak memutuskan, karena sholatnya sudah sah. Wallahu a'lam. Ya, syukran jazakallah khair Bu ya atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah di Padang Bu ya. Saya ingin bertanya perihal azal Bu ya. Bagaimana Bu ya? Apakah dibolehkan atau tidak Bu ya? Syukran jazakallah khair. Ya, nah, azal, apa itu azal? Azal adalah, maaf, mencabut kemaluan laki-laki dari kemaluan perempuan ketika berhubungan badan dan menumpahkan maninya di luar, ya, supaya tidak terjadi pembuahan. Jabir bin Abdullah, dia mengatakan, kunna na'zal wal Qur'anu yanzil. Kami dulunya melakukan azal sementara Al-Quran turun. Maka ulama berdasarkan hadis ini menyatakan bahwa bolehnya melakukan azal karena tidak adanya larangan dalam perbuatan azal itu. Ya, kalau seandainya ada larangan tentu sudah diturunkan dengan Al-Quran, sementara masa itu masih masa turunnya Al-Quran. Ya. Nah, kalau seandainya takdir, walaupun dia melakukan azal, walaupun dia melakukan alat kontrasepsi, ya, maka kalau takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dia punya anak, dia punya anak, gitu. Ya, terkadang kita mendengar cerita bahwasanya ada akibat dari alat kontrasepsi itu menyebabkan ada anak yang cacat. Ya, Allahu a'lam, Allah berkuasa. Kalau seandainya Allah sudah mengatakan kun fayakun, semuanya akan terjadi. Nah, jadi kalau seandainya semacam upaya dia melakukan azal, maka itu adalah boleh. Ya, wallahu taala alam. Ya, tayyib, syukran jazakallah khair atas jawabannya. Selanjutnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang ingin berinteraktif bersama Buya kita, silakan menghubungi 0811 669 3338. Ya, silakan. Halo. Silakan.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana Bapak? Dengan Bapak Rahman di Kalimantan Tengah. Silakan. Masya Allah. Ya, pertanyaannya begini, apakah setiap wanita menikah itu harus pakai wali? Karena ada sebagian yang saya dengar dari ustadz-ustadz, katanya yang pakai wali itu hanya gadis saja. Kalau janda itu bisa bertindak untuk diri sendiri. Mohon penjelasan dari Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menjawab Bapak, boleh saya memberikan usulan kepada Bapak? Yang saya dengar nama Bapak itu Rahman. Saya mengusulkan ditambah sedikit Abdurrahman. Ini usulan ya. Kenapa? Karena di dalam pembahasan Asmaul Husna ya, bahwa Ar-Rahman itu tidak ada yang memiliki nama itu kecuali hanya Allah. Sama dengan sebutan Allah tidak boleh diberikan kecuali kepada yang Maha Pencipta. Ya. Nah, kenapa tidak boleh? Kan maknanya bagus. Pengasih. Ya. Makna Rahman, kalau kata-kata nama Rahman, Rahim. Rahman, Rahim. Kedua-duanya berasal dari kata rahmah. Ya, rahmat. Akan tapi Rahman itu ada huruf ra, ha, mim, alif, nun. Ya. Rahman. Yang satu lagi Rahim. Nah, Rahman ada alif nun ini memiliki makna bahwa nama Rahman itu maknanya adalah yang memiliki rahmat yang luas. Ya. Yang memiliki rahmat yang luas. Siapa memiliki rahmat yang luas? Hanya Allah. Maka oleh karena itu ulama mengatakan tidak boleh sebutan Rahman itu diberikan kecuali hanya kepada Allah. Tapi kalau seandainya saya mau pengen tambahan, ya Abdurrahman, kata Nabi SAW, ahabul asma ilallah Abdurrahman wa Abdullah. Nama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Abdurrahman, hamba Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Ya, hamba Allah, ya. Nah, ini maaf kalau seandainya kurang berkenan, karena ini adalah untuk berhubungan dengan akidah, kan gitu Pak ya. Adapun yang kedua adalah masalah pernikahan. Apa betul setiap perempuan itu harus menikah dengan seizin walinya? Ya, sebagian orang mengatakan yang mesti dengan wali adalah yang perawan, yang masih gadis. Adapun yang sudah janda, dia bebas untuk dan dia lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya. Baik, ini perlu kita pahami bahwa dalam hadis Nabi SAW mengatakan bahwa al-bikru tusta'dan wal thayyib tusta'mar. Ya. Al-bikru al-sayyib tusta'mar, al-bikru tusta'dan, idnuha sukutuha. Yang janda tusta'mar, yakni diminta, diperintah. Yang gadis atau perawan minta izin. Izinnya adalah diamnya. Yakni seorang bapak wali, anaknya perawan, dia menawarkan ke anaknya, "Nak, ini ada seorang pemuda mau menikah, mau melamarmu. Kamu mau enggak?" Ini izin nih. Tidak komentar, dia diam-diam aja, tersipu malu, berarti dia setuju. Tapi kalau dia tidak setuju, dia mengatakan, "Oh enggak Pak, saya enggak mau nikah." Kayak gini. Ya. Kalau dia menolak, berarti enggak boleh kita paksa. Tapi kalau yang sudah janda, tustakmar. Apa makna istikmar? Ya, tustakmar yaitu ulama mengatakan makna tustakmar itu bahwa betul-betul dia mengatakan, "Ya Pak, nikahkan saya." Ya, diminta, diperintah ya. Jadi
kalau seandainya seorang bapak atau wali menawarkan kepada anaknya yang sudah janda, dia bilang, Dek, ini ada pemuda atau seorang laki-laki mau melamarmu, gimana? Diam aja dia, nggak boleh dinikahkan, ya, sampai dia mengucapkan kata-kata iya. Ya, perbedaan antara thayyib dengan bikir tadi adalah kalau yang bikir atau gadis dia diam, ini ada izinnya. Kalau yang perempuan, kalau yang sudah janda adalah dia harus berbicara. Ya, boleh jadi, iya Pak, nikahkan saya. Atau boleh, dan seterusnya. Nah, adapun hadis yang mengatakan bahwa as-sayyib aula binafsih min waliha, atau kama qala Nabi SAW, yakni perempuan atau yang janda lebih berutama terhadap dirinya daripada orang tuanya. Ini adalah dalam bentuk menentukan nasib. Dia mau menikah lagi atau tidak menikah lagi. Ya, dia mau kembali kepada suaminya atau dia tidak. Itu yang lebih berhak untuk menentukannya itu adalah si janda itu sendiri. Ya. Nah, tapi ketika mau diakad tetap dengan wali. Namun menentukannya dia menentukan. Ya. Kalau seandainya dia minta kembali dengan suaminya, walaupun mungkin boleh jadi sang bapak sudah agak kecewa dengan bekas menantunya misalkan, ya, tapi mereka melihat dan anunya, mereka dan si anak pengen menikah lagi dengan mantan suaminya, ya, dan dia sangat setuju, maka kita tidak boleh menghalanginya untuk menikah lagi dengan mantan suaminya selama, ya, belum sampai jatuh talak bayin. Nah, maksud di sini saya katakan bahwa ketika menentukan nasib, menentukan pilihan bagi yang janda, janda yang menentukan lebih utama daripada bapaknya. Kenapa? Karena dia sudah punya pengalaman. Adapun yang si gadis, bapaknya lebih utama untuk menentukannya karena dia belum punya pengalaman. Ya. Nah, ini di dalam menentukan pilihan. Di dalam masalah izin, yang gadis adalah dengan diam, tidak protes, itu berarti dia suka. Kalau yang janda harus dia menuturkan kata-kata bahwasanya dia setuju. Ya. Namun di dalam akad pernikahannya harus dengan wali. Dengan keumuman hadis tadi, wanita manapun juga yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya adalah batil. Kalau seandainya di tempat yang jauh, mertuanya atau orang tuanya jauh, maka dengan via telepon bisa, atau memberikan surat kuasa. Tapi itu kan ketika walinya memberikan surat kuasa kepada orang lain untuk menikahkan anaknya, itu kan sudah izin dia, ya, dan itu boleh. Tidak mesti, ya, baik itu yang gadis maupun yang janda, tidak mesti langsung dia yang mengakadkan, tapi dia harus izin dia, ya, harus dia ketahui. Maka prosedurnya adalah dia bikinkan, ya, surat kuasa kalau seandainya tidak mampu untuk langsung. Kita lihat terkadang banyak wali yang menikahkan anaknya itu orang lain karena mungkin dia agak gagap lah, istilahnya kata orang kurang afdal lah dalam omongan dan seterusnya, maka diminta kepada wali hakim untuk menikahkannya, ya, setelah dia memberikan izin, ya, dan setelah dia memberikan perwakilan, ya, kuasa kepada wali hakim. Nah, jadi intinya tadi Pak, bahwa dalam menentukan memang sang janda lebih berhak daripada orang tuanya menentukan nasib siapa yang akan menikah dengannya. Tapi untuk akadnya harus dengan orang tuanya. Wallahu a'lam. Iya, syukran jazakallah khair atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari Abu Ahmad di Riau, Bu, ya. Ada perempuan sudah hamil 7 bulan, Bu, ya, dari zina, lalu dinikahi oleh pria lain selain yang menzinahinya. Apakah sah nikahnya, Bu, ya? Syukran jazakallah khair. Ya, pernikahan yang seperti ini adalah pernikahan yang haram. Haram. Nabi SAW mengatakan jangan engkau siram tanaman orang lain. Pernikahan yang seperti ini adalah haram, hatta walaupun itu adalah yang menzinai dia yang menikahinya. Ya,
juga tidak boleh sampai anak itu dilahirkan. Kenapa? Apabila dinikahkan juga berarti di situ bercampur mani haram dengan mani halal, ya, bercampur nasabnya. Anak janin yang sudah ada itu adalah dari mani haram, kemudian diakad dia dengan mani yang halal, ya, maka ini tidak boleh. Selesaikan dia melahirkan dulu, ya, kemudian baru diakadkan. Nah, begitu juga apalagi dengan orang lain, ya, dengan orang lain bercampur nasabnya, maka tidak boleh, haram hukumnya untuk menikahkan dia, ya, yang sudah sedang hamil untuk dinikahkan. Haram hukumnya. Baik dengan dia yang menghamili, apalagi dengan orang yang bukan menghamilinya. Wallahu ta'ala a'lam. Itu syukran jazakallah khair atas jawabannya. Selanjutnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang ingin berinteraktif di 0811-669-3338 ataupun melalui pesan singkat di 0811-669-3332. Ya, silakan. Halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana Pak? Dari hamba Allah di Jambi. Ya, silakan Pak, hamba Allah. Mau bertanya, ada orang tua menitipkan sejumlah uang, jadi untuk disumbangkan ke yang untuk pahalanya yang mengalir, baik itu untuk pembangunan masjid, untuk menuntut ilmu. Pas pada saat itu kebetulan anak kesulitan masalah keuangan, jadi anak pakai untuk biaya les bahasa Arab anak. Gimana itu Ustaz? Apakah boleh itu Ustaz? Sesuai dengan pertanyaan Bapak, tidak boleh Pak. Bahwasanya amanah yang disampaikan oleh orang tua adalah sepertinya dia memberikan kepada yang lain, dan itu adalah amanahnya, ya. Maka ketika kita memakai untuk kursus bahasa Arab, mau kursus bahasa Arab ini bukan suatu kewajiban kita, ya, dia bukan kewajiban, ya. Kalau kita juga tidak kursus bahasa Arab, tidak ada apa-apa. Nah, maka sebaiknya kita berikan sesuai dengan yang disampaikan oleh orang tua kita yang mewasiatkan kita. Nah, maka uang yang terpakai hendaklah kita kembalikan, ya, supaya bermanfaat untuk orang tua kita, dan berikanlah yang terbaik. Berikan wakaf, ya, wakaf untuk orang tua kita sehingga dia mengalir. Wallahu ta'ala alam. Iya, syukran jazakallah khair atas jawabannya. Namun karena waktu juga membatasi, baiklah perjumpaan kita dalam program Buya Menjawab pada malam hari ini. Sebelum kita tutup, kita minta nasihat kita kepada Buya. Tafadhal maskur. Barakallahu fiik. Pemirsa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu adalah sebuah kebutuhan bagi kita. Yang dimaksud dengan menuntut ilmu ini adalah ilmu syar'i. Karena penting sekali ilmu syar'i ini. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita harus tahu apa yang harus kita lakukan. Nah, namun yang terpenting dari ilmu syar'i yang kita pelajari adalah ilmu yang tidak yang mesti mau tak mau kita harus tahu. Nah, gitu. Di antara adalah ilmu tauhid, tentang akidah. Kita harus tahu dengan tauhid. Kita harus tahu tentang jenis-jenis syirik. Kita harus tahu tentang kufur, nifaq, ya. Kita harus tahu tentang hal-hal yang bisa menggugurkan agama Islam. Kita mengetahuinya supaya kita jangan terjatuh di dalamnya. Yang lain ada hal-hal yang wajib seperti sholat dan syarat-syarat sholat, termasuk adalah taharah. Itu adalah hal-hal yang mesti kita lakukan. Dan sebelum kita melakukan, kita harus tahu dengan ilmunya. Mudah-mudahan pemirsa dengan mengikuti kajian-kajian yang ada di tayangan kita di Surau TV bisa memberikan pencerahan kepada pemirsa semuanya, baik itu tata cara pelaksanaan sholat, ya, atau tata cara bersuci atau yang lainnya, sehingga menambah keseharian kita
bertambah ilmu kita, ya, dan sehingga amal kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam surganya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah khairan ya. Sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kaum muslimin, dan karena itu juga membatasi, demikianlah kehidupan kita. Jazakumullah khairan kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung pada malam hari ini. Namun mohon maaf tidak bisa mengangkat seluruh pertanyaan yang masuk. Jazakumullah khairan kami ucapkan kepada segenap kru yang bertugas dalam acara Buya Menjawab ini. Mudah-mudahan dibalasi oleh Allah dengan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup membacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat mengikuti acara selanjutnya. Barakallahu fiik.